semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Pascarilla. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928. Dia ilmuwan asal Belanda yang sangat berkontribusi dalam bidang fisika. Gaya Lorentz sesungguhnya merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik di suatu medan elektromagnetik. Saat menginjak dewasa, ia belajar di Universitas Leiden. Selanjutnya, pada usia 19 tahun, dia kembali ke Arnhem dan mengajar di salah satu sekolah tingkat menengah di sana. Sambil mengajar, dia menyiapkan tesis doktoral yang memperluas teori James Clerk Maxwell mengenal elektromagnet, yang meliputi rincian dan pemantulan dan pembiasan cahaya. Pada tahun 1878, dia menjadi guru besar fisika teoritis di Leiden, yang merupakan tempat kerja pertamanya. Dia tinggal di sana selama 34 tahun, lalu pindah ke Haarlem. Lorentz meneruskan pekerjaannya untuk menyederhanakan teori Maxwell dan memperkenalkan gagasan bahwa medan elektromagnetik ditimbulkan oleh muatan listrik di tingkat atom. Dia mengemukakan bahwa pemancaran cahaya oleh atom di berbagai gejala optik dapat dirunut ke gerak interaksi energi atom. Gaya Lorentz dapat timbul karena adanya muatan listrik di suatu medan magnet. Gaya Lorentz memiliki nilai besar dan juga memiliki arah. Pada arah gaya Lorentz menggunakan aturan tangan kanan dan selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang berasal dari gabungan antara dua gaya. Kedua gaya tersebut adalah gaya magnetik dan gaya elektrik yang terdapat di sebuah medan elektromagnetik. Gaya ini berasal dari suatu muatan listrik yang bisa bergerak jika sebuah arus listrik ada di dalam medan magnet B. Hadirnya gaya elektrik tentu tidak lepas dari seorang penemu. Rumus gaya Lorentz: ketika ada sebuah kawat yang dialiri oleh arus listrik sebesar I serta kawat tersebut diletakkan pada tengah medan magnet, maka nanti akan timbul gaya magnetik pada kawat tersebut. Dengan menggabungkan antara gaya magnetik dengan arus listrik, maka kita bisa menghitung berapa besar gaya pada kawat tersebut, sehingga kemudian muncul rumus sebagai berikut. F sama dengan Q V dikali B. Simbol dan keterangannya: F gaya dalam satuan atau unit Newton, B medan magnet dalam unit Tesla, Q muatan listrik dalam satuan Coulomb, V arah kecepatan muatan atau dalam unit meter per detik, X perkalian silang dari operasi vektor. Untuk gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh arus listrik I dalam suatu medan magnet B, rumusnya akan terlihat sebagai berikut. Lihat arah gaya dalam kaidah tangan kanan. F sama dengan IL kali B. Keterangan dan simbol: F gaya dalam satuan unit atau unit Newton, I arus listrik dalam satuan ampera, B panjang medan magnet dalam unit Tesla, X perkalian silang dalam operasi faktor, L panjang kawat listrik yang dialiri listrik atau satuan meter. Menentukan arah gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz terbagi menjadi 3. Yang pertama, gaya Lorentz di kawat berarus. Jika sebuah arus listrik tegak lurus dengan arah pada medan magnet, akan terjadi gaya magnetik yang maksimal sin 90 derajat, sama dengan 1. Dengan kata lain, agar gaya magnetik dapat terbentuk secara maksimal, medan magnet harus dikondisikan tegak lurus dengan arus listrik yang mengalir. 2. Gaya Lorentz di kawat sejajar yang memiliki arus listrik. Pada saat ada dua buah kawat yang memiliki panjang I, kemudian dialiri arus listrik sebesar I,
kedua kawat tersebut diletakkan pada medan magnet sebesar B, akan terjadi gaya magnetik. Gaya elektrik yang terjadi adalah tarik-menarik maupun tolak-menolak, bergantung kepada arah arus listrik yang berasal dari masing-masing kawat. 3. Gaya Lorentz muatan bergerak di dalam medan magnet. Untuk arah pada gaya Lorentz yang satu ini adalah tegak lurus dengan arah di medan magnet, serta arah kecepatan benda. Arah gaya ini akan bergantung pada muatan partikelnya. Perhatikan gambar di berikut ini. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, jika muatan Q memiliki nilai positif, maka arah V akan sejajar dengan I. Sementara itu, muatan Q bernilai negatif, V akan berlawanan dengan I. Dan ini fotonya. Faktor yang memengaruhi gaya Lorentz. Perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya elektrik, diantaranya besar arus listrik, kuat medan magnet, dan panjang penghantar. Gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Motor listrik merupakan komponen elektronik yang bisa mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Komponen yang terdapat di dalam motor listrik adalah magnet tetap dan kumparan. Artinya kumparan berada di dalam pengaruh medan magnet saat dialiri arus listrik. Kumparan akan mengalami gaya Lorentz, akibatnya kumparan akan berputar melalui sumbunya. Motor listrik ini biasa digunakan sebagai sumber penggerak pada baling-baling kipas, mesin cuci, pompa air, dan masih banyak lagi lainnya. Dan ini contoh video dalam kehidupan sehari-hari, yaitu motor listrik. Dan di sini kita ada contoh soal. Kawat lurus berarus listrik 4A berada di dalam medan magnet sebesar 1T, yang arahnya tegak lurus terhadap arus. Jika gaya Lorentz yang bekerja di kawat sebesar 4N, maka panjang kawat adalah, diketahui L sama dengan 2 meter, I sama dengan 2A, B sama dengan 0,02T, A sama dengan 30. Dan di sini ditanyai F-nya, yaitu panjang kawatnya. Untuk menjawabnya, F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin 30. Jadi kita tinggal memasukkan angkanya, yaitu B sama dengan 0,02, I sama dengan 20, L sama dengan 2, dan dikali sin 30. Dan 0,02 ini dikali dengan 20 dikali 2 dan dikali sin 30, hasilnya menjadi 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz di kawat adalah 0,4 Newton. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk penutupnya, materi gaya Lorentz adalah materi yang terkenal rumit, tetapi sebenarnya materi ini mudah untuk diselesaikan. Konsep utamanya, kamu harus paham tentang arah-arah variabel yang bekerja seperti arah arus listrik, arah medan magnet, dan arah gaya Lorentz itu sendiri. Sekian penjelasan gaya Lorentz dari saya. Sekian, terima kasih.